Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 211506147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan saya selama melaksanakan MSIB 6 di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 sebagai pengembang sistem informasi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai LLDT Wilayah 2 terlebih dahulu. Jadi untuk LL Dikti Wilayah 2, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, sebelumnya itu dikenal dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis. Nah, ini adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta atau PTS di wilayah kerjanya. LDikti Wilayah 2 berlokasi di Kota Palembang dan mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, nama Kopertis berubah menjadi LL Dikti. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kepada perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Nah, selain itu, jumlah LLDT di seluruh Indonesia juga bertambah menjadi 16 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021. Berikut adalah Kepala LLDT Wilayah 2, yaitu Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan saya selama MBKM. Nah, kegiatan selama MBKM, jadi beberapa layanan internal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 masih bersifat manual, sehingga memerlukan digitalisasi agar dapat mempercepat proses kerja, efisiensi penyimpanan, mengoptimalkan kinerja lembaga, serta meningkatkan kualitas layanan. Dan untuk mewujudkan proses bisnis lembaga menuju digitalisasi, peserta MSIB diminta untuk dapat belajar merancang dan membuat beberapa aplikasi layanan internal. Berikut adalah beberapa proyek atau aplikasi layanan internal yang diminta untuk dikembangkan, yaitu yang pertama ada sistem aplikasi BKD Serdos berbasis data PDDikti. Jadi, kami diminta untuk mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi beban kerja dosen atau BKD untuk sertifikasi dosen atau Serdos yang menggunakan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Nah, tugas ini melibatkan pemrosesan dan integrasi data, serta memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang digunakan untuk penilaian kerja dosen. Kemudian untuk proyek selanjutnya yaitu Direktori Online Perguruan Tinggi. Jadi, kami diminta untuk mengembangkan direktori online yang memuat informasi tentang berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, proyek ini mencakup desain antarmuka pengguna, pengumpulan dan pengelolaan data institusi pendidikan, serta implementasi fitur pencarian dan penyaringan informasi. Kemudian untuk proyek selanjutnya yaitu digitalisasi pengelolaan KIP kuliah Merdeka atau sistem pencairan KIP kuliah Merdeka. Nah, kami diminta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan dan pencairan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah Merdeka. 12 sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses administrasi dan pencairan dana KIP. Selanjutnya, yaitu integrasi aplikasi dalam satu platform pemrograman. Nah, kami diminta untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang digunakan oleh perguruan tinggi ke dalam satu platform pemrograman. Dan ini melibatkan penggabungan sistem yang berbeda, memastikan interoperabilitas, serta meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi penggunanya. Kemudian untuk proyek selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi Ampera. Jadi aplikasi Ampera ini yaitu aplikasi monitoring dan pelaporan aktivitas dengan menambahkan beberapa fungsi tambahan yang diperlukan. Nah, tugas ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, desain sistem, pengujian, dan implementasi fitur-fitur baru untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas aplikasi. Kemudian selanjutnya aplikasi layanan konsultasi online yaitu kami diminta untuk mengembangkan aplikasi untuk layanan konsultasi online yang memungkinkan mahasiswa dan dosen berkomunikasi secara efektif dan efisien.
Nah, aplikasi ini mencakup fitur-fitur seperti penjadwalan pertemuan, fitur chat, video call, dan pelacakan riwayat konsultasi, serta dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan bimbingan akademik. Nah, kemudian sistem pemeriksaan persyaratan kelulusan yudisium. Nah, jadi kami diminta untuk mengembangkan sistem otomatis untuk memeriksa persyaratan kelulusan yudisium. Nah, sistem ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif sebelum dinyatakan lulus dengan cara mengintegrasikan data dari berbagai sumber melakukan validasi otomatis. Nah, dalam pengerjaan proyek, kami dibagi menjadi beberapa kelompok, dan satu kelompok berisi 3 orang. Tim saya bertanggung jawab dalam pembuatan website landing page LLDikti 2 dan juga direktori online. Nah, website ini dibuat melalui template Laravel 11 Tisla dan dikerjakan secara berkelompok. Nah, berikut adalah tampilan dari website yang kami buat. Nah, ini adalah tampilan dari direktori online-nya, dan juga ini adalah landing page dari setiap universitas. Nah, selama menjalankan MSIB di LLDikti 2, saya telah mengembangkan berbagai keterampilan perangkat lunak yang sangat berharga. Di antaranya adalah kemampuan komunikasi yang efektif dalam berinteraksi dengan berbagai pihak terkait proyek, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, saya juga telah memperkuat kemampuan dalam bekerja tim, mengelola waktu dengan efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan juga kreatif. Nah, semua keterampilan ini telah membantu saya dalam menangani tantangan proyek dengan lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan institusi pendidikan ini. Nah, berikut adalah eh, link GitHub yang kami gunakan untuk mengerjakan direktori online dan juga landing page ini. Selanjutnya, apa sih user experience? Jadi UX atau user experience atau pengalaman pengguna ini tuh istilah yang merujuk pada bagaimana perasaan dan persepsi seseorang ketika berinteraksi dengan produk, sistem atau layanan. Nah, UX ini mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan produk mulai dari antarmuka atau interface, respon sistem hingga kemudahan penggunaan dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna. Nah, tujuan utama dari UX ini adalah untuk menciptakan pengalaman yang positif di mana produk atau layanan mudah digunakan, efektif, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses UX melibatkan berbagai tahapan seperti penelitian pengguna, desain interaksi, pengujian kegunaan, dan iterasi desain berdasarkan umpan balik pengguna. Dengan fokus pada UX, perusahaan atau pengembang dapat memastikan bahwa produk yang mereka buat tidak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan dan memuaskan bagi penggunanya. Selanjutnya, keterkaitan program dengan mata kuliah UX. Jadi, pada program MSIB yang dijalani pada LLDikti Wilayah 2 memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah UX atau User Experience. Nah, terutama dalam pengembangan direktori online perguruan tinggi dan website landing page LLDikti 2. Dan proyek-proyek ini mengharuskan kita untuk merancang antarmuka pengguna atau UI yang intuitif dan mudah digunakan, sesuai dengan prinsip-prinsip UX yang dipelajari di perkuliahan. Desain yang dibuat harus mampu memberikan pengalaman pengguna yang positif dengan navigasi yang jelas dan tampilan yang menarik, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi tentang berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, selain itu, keterampilan dalam mengumpulkan dan mengelola data yang relevan juga menjadi bagian penting dari pengembangan aplikasi. Mata kuliah UX mengajarkan cara menyusun dan menyajikan data secara efektif, memastikan bahwa informasi yang disediakan mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Pendekatan desain yang berpusat pada penggunaan ini memastikan bahwa produk yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna akhir. Kolaborasi tim dalam pengerjaan proyek juga mengintegrasikan aspek UX secara signifikan. Kemampuan kita untuk bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, dan mengelola waktu secara efisien merupakan keterampilan yang penting dalam UX. Nah, proses iterasi desain dan pengujian pengguna yang seringkali menjadi bagian dari pengembangan UX juga membantu kita dalam menyempurnakan produk agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pengguna serta berkontribusi positif bagi pengembangan institusi pendidikan tersebut.
Nah, berikut adalah tampilan awal dari website LDT Wilayah 2, seperti ini. Kemudian kami ubah dengan memiliki tampilan baru yang lebih fresh dan juga setelah dikonsultasikan dengan kepala bagian dari sistem informasi di LLT Wilayah 2. Nah, berikut beberapa tampilan yang kami ubah juga. Kami ubah agar para pengguna dapat dengan lebih mudah memahami isi dari website dari LLT Wilayah 2. Baik, saya akan menunjukkan sedikit websitenya. Nah, berikut adalah website LLDT yang kami buat. Nah, ini adalah tampilan home, seperti ini. Kemudian ada dokumen arsipnya dan juga layanan dari aplikasi yang ada di LLDT Wilayah 2. Ada data statistiknya dan juga ada footernya. Kemudian beberapa tampilan yang kami ubah lagi yaitu pada bagian profile, seperti di sambutan. Ini kami buat menjadi lebih menarik dan interaktif tentunya. Seperti ini. Kemudian juga ini untuk tampilan data perguruan tinggi. Jadi dari data ini kita juga akan menuju ke landing page perguruan tinggi yang telah kami buat. Misalnya ini buat. Nah, ini landing page untuk perguruan tingginya. Seperti itu. Di sini juga ada layanan yang kalau diklik akan menuju ke aplikasinya. Misalnya seperti ini. Dan juga di sini ada informasi publik. Kami buat tampilannya seperti ini. Dan ketika diklik, dia akan menuju ke bagian berita.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eee, Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.